Halo teman-teman, perkenalkan saya. Halo teman-teman, saya Alvin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Bank sendiri adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bicara tentang bank, di Indonesia sendiri bank sudah muncul sejak lama, sekitar sebelum masa penjajahan Belanda, lalu berkembang hingga saat ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan bank mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan dimulai semenjak VOC beroperasi di bumi Nusantara. VOC di samping fungsinya sebagai lembaga perdagangan juga melaksanakan fungsi lembaga keuangannya sendiri. Banyak fungsinya yang kemudian menjadi bank-bank umum, dagang atau bank yang khusus membiayai perkembangan. Lalu yang kedua adalah perkembangan perbankan, kredit, dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, VOC mengalami kebangkrutan dan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini, muncullah sistem seperti mekanisme pasar, masa sistem tanam paksa, dan masa kebijakan penanaman modal asing. Sistem-sistem tersebut muncul semenjak pemerintah Hindia Belanda mengambil alih lembaga keuangan di Nusantara. Selama periode sistem tanam paksa, serta di mana sebelumnya para petani bekerja secara bebas atas dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu nampak dan sukar dikembangkan. Sebelum pertengahan abad ke-19, perbankan di Hindia Belanda sebagian besar dilakukan oleh De Javase Bank dan The Netherlands Handelsmaatschappij yang merupakan bank-bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah. Perkembangan ekspor hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan. Lalu didirikanlah Eskompoto Bank, Rotterdam Bank, dan Internasio, serta beberapa bank swasta dan 2 cabang bank Inggris. Lalu teman-teman, semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan berspesialisasi sebagai The Bankers Bank atau banknya bank-bank lain. Hal itu agar JB berspesialisasi mengatur keadaan ekonomi, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan sebagainya. Maka sebaiknya bank ini berspesialisasi sebagai bank sentral sehingga JB diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu, berkembanglah sistem perbankan di Nusantara yaitu kredit produktif usaha golongan kecil. Perekonomian kita sejak dulu didasarkan pada satuan usaha kecil sejak didirikan Algemene Volkskrediet Bank atau AVB atau bank yang berbeda tujuannya dari jabatan pegadaian yang umumnya memberikan kredit untuk tujuan konsumtif dan meniadakan lintah darat. Jadi intinya tujuan AVB adalah membantu memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif. Itulah akhir dari perkembangan sebelum dan saat masa penjajahan. Sekarang kita akan melanjutkan ke perkembangan setelah masa kemerdekaan. Tentunya setelah merdeka, sistem lembaga keuangan atau perbankan di Indonesia juga berubah. Sekarang saya akan menjelaskan lebih detail. Yang pertama, lembaga-lembaga perbankan dan pengkreditan periode tahun 1960 hingga 1966. Pada awal kemerdekaan, lembaga keuangan dan perbankan masih mewarisi keadaan zaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lain. Sesudah itu dilakukan nasionalisasi atas bank-bank tersebut. Hanya satu bank yang bukan merupakan hasil nasionalisasi yaitu BNI dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan. JB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral, NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia, Eskompoto menjadi bank umum negara. Yang kedua, perkembangan kebijakan ekonomi moneter dan perbankan. Kebijakan dan struktur pengkreditan yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibedakan menjadi 3 periode. A. Periode pertama sejak tahun 1950 hingga 1959. Selama periode pertama, kebijakan ekonomi dan pembangunan banyak bersifat liberal disertai dengan usaha memperkuat kegiatan ekonomi nasional pribumi yang umumnya merupakan golongan ekonomi lemah. B.
periode kedua sejak tahun 1959 hingga 1965. Periode kedua ditandai oleh etatisme yang tercermin dalam periode sosialisme Indonesia dengan ciri berupa banyaknya peraturan dan campur tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi, termasuk pengkreditan. Campur tangan di bidang ekonomi termasuk pengkreditan dan moneter menyebabkan penyelewangan dan penyalahgunaan. C. Periode ketiga sejak tahun 1966 hingga sekarang. Pemerintah Orde Baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbankan serta kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayakan pada mekanisme pasar dan mendorong efisiensi. Lalu kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter, perbankan, dan pengkreditan. Tingkat suku bunga deposito dan pinjaman yang ditentukan sangat rendah dan tidak rasional telah dinaikkan secara dramatis pada pertengahan tahun 1968. Tindakan moneter ini juga merupakan bagian dari program anti-inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Kebijakan penetapan besarnya bagian kredit inklusive Bank Indonesia untuk selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbankan. Nah, demikianlah topik yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan saya harap video ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Meanwhile, Halo teman-teman, perkenalkan saya. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye.